Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Baskara Tutorial. Kali ini saya bersama Patrick. Hari ini Patrick kayaknya mau request sesuatu dari saya, aplikasi apa gitu? Aplikasi apa bukan sih? Bukan ini mah. Masih Excel nggak? Masih tentang Word. Masih tentang Word. Kapan kali gua bikin tutorial tentang Word? Kurang tahu juga ya. Apa tuh tutorialnya? Apa tuh? Jadi problem saya itu saya nggak bisa membuat kop surat. Kop surat berarti di Microsoft Word deh. Ya, saya pengen tahu cara membuat kop suratnya seperti apa. Ya, untuk hari ini berarti kita kontennya bukan Excel ya. Kita kontennya ini adalah kontennya tentang Microsoft Word. Oke, pertama-tama nih kita buka New Blank dulu. Ngerti kalau sampai sini ngerti ya? Kalau Kalau sampai sampai sini saya paham. ngerti ya. Nih di Microsoft Word kan di sini ada file halaman kosong kayak gini. Ini saya pakainya Microsoft Word 2021. Ya, Microsoft Office 2021. Biasanya kita langsung double klik aja di atas kayak gini. Tuh, kayak gitu. Terus kita bikin. Permasalahannya kadang-kadang kita nggak ngerti maksudnya ini apa. Nah, yang di sini di atas itu namanya header. Ini header namanya. Kalau kita pengen tulisannya di bawah secara permanen, itu namanya footer. Nah, Contoh gimana nih? Lanjut. Oke, contoh ya. Pelan bro, biar saya paham bro. Kayaknya kemarin ngopi ya. Nah, nyampe sini kalau misalkan kita udah klik header di sini, kemudian kita bikin tulis contohnya misalkan panitia Put RI misal kayak gitu. Terus kemudian kebanyakan orang ketika bikin copy itu biasanya langsung diatur ketika bikin kayak gini. Langsung diatur bikin tengah. Ya, saya juga gitu. Gitu kan? Ya. Gitu kan? Kita mulai dari penulisannya dulu. Panitia Put RI. Terus gitu kita langsung enter lagi. Misalkan Kecamatan Padarincang lah ya. Padarincang. Terus lagi hari ya, misalkan ya. jalan lah ya, Boleh. jalan Palka KM 2435 lah ya, dan seterusnya kayak gitu. Kita ambil 3 aja dulu ya, kita gedein dulu, biasanya bagian panitia yang gede, terus kecamatannya sedang kayak gitu kan. Nah, setelah ini baru kita atur ke tengah, tapi kita bukan kayak gitu dulu untuk tengah. Kenapa? Kita harus siapin simbol dulu. Logo tuh, itu masalahnya dari logonya itu bro, karena naruh logo itu kadang kalau kegedean dia gesernya kejauhan, kalau misalkan kekecilan gesernya ke pinggir ke arah sebelah kiri, jadi agak mumet untuk orang awam sih ya, untuk cara menyelaraskan tulisan. menyelaraskan anjir ekosistem alam. Sip. Oke, kita ambil contoh sampel dulu. Kita ambil gambar, icon aja dulu ya. Kita ambil icon aja dulu. Semoga sinyalnya bagus. Soalnya sinyal saya bus. Jaringannya ini tertutup oleh daun jauh. Oke, ya ini udah muncul. Kita ambil contoh misalkan kalau balon ya, panitia hood balon. Ya, balon. Nah, terus kan kayak gini. Maksudnya kayak gini kan? Ya. Ketika kita masukin gambar, munculnya itu ngegeser tulisan yang udah ada kan ya, gitu. Jelas itu. Ngerti kan maksudnya? Karena sulitnya itu. Nah, untuk membuat kayak gini biasanya kita atur dia mau dijadiin layernya, bentuknya mau fleksibel apa menempel sama tulisan, menempel dengan teks. Ada 2 pilihan. Yang pertama kita dari positioning. Ini kan di sini ada inline with text sama with text wrapping. Ini artinya sejajar dengan teks yang ini. Kalau yang ini menyatu dengan teks yang ada, artinya dia ketika mendekat dengan teks dia akan rapet kayak magnet. Kalau yang ini dia akan menyesuaikan dengan baris teks yang ada kayak gitu. Nah, yang kedua ada yang namanya wrap text. Di sini ada settingannya, ketika kita pilihannya ada wrap text. Ini kan di sini baru teks default ya. Kalau yang ini ketika kita masuk kayak subsetting gitu. Kalau kita pakai square artinya teks tulisan ini gambar ini akan berada di tengah-tengah teks kayak gini. Nyambung, nempel dengan teks, nempel. Tapi kalau saya biasanya itu pakai dengan behind the text atau in front of text. Maksudnya kayak gimana nih? Maksudnya kalau kita pakai behind the text, teks itu akan fleksibel, kita bisa posisiin di mana aja gambar ini. Nah, kayak gini aja. Cuman teksnya ini, gambar ini akan tertimpa dengan teks karena posisinya layernya itu si tulisan sama gambar itu posisinya tulisannya di depan, gambar di belakang. Saya ambil contoh. Ini gambarnya warna hitam, tulisannya warna hitam nggak kelihatan. Kita jadiin warna kuning biar kelihatan bedanya. Nih, ketika kita geser ke sini,
Nah, si tulisan itu nggak ketutup sama gambar. Artinya, nah kalau misalkan kita pakai in front of text, nah gambar yang nutupin tulisan, nah, gitu. Ngerti ya perbedaannya ya? Kalau saya pilihannya itu cuman dua sih, behind the text atau in front of text. Kita biasanya ya selesai ngerti ya sampai sini ya, maksudnya pemilihannya ya, biar gampang bisa digeser-geser ya. Jadi ketika kita masukin, kita ulangi lagi nih, kita hapus dulu. Contoh kita masukin gambar, contoh gambar buku. Nah setelah masuk gambar bukunya, kita atur di bagian wrap text di graphic format di sini di tabnya nih. Oh, dari wrap text dulu ya? Ya, langsung. Gua bingung ngomongnya aja susah gua mah. Gua betul prakteknya aja dulu. Wrap text di ya. Situ. Ganti ke behind the text. Ya sebenarnya kalau in front behind terserah itu gimana enaknya. Cuman gua pakai yang ini dua. Kita ambil behind the text. Nah posisinya kalau udah enak, terus posisinya ada di belakang kayak gini enaknya. Biasanya kan di sebelah kiri itu ya. Kalau sudah gua biasanya sebelah kiri kan. Ya, kita taruhlah misalkan kita pakai sebelah kiri sama kanan. Sebelah kiri. Kita sebelah kiri dulu. Coba sebelah kiri. Simpel aja. Biasanya kalau dari kopsur itu kebanyakan sekolah nih ya, ada logo sekolah kan biasanya sebelah kiri. Sebelah kanan kan tulisan biasanya UPTS SDN mana gitu kan. Biasanya kan kayak gitu keterangannya gitu. Itu kadang geser-gesernya itu lah bro yang kadang bikin mumetnya itu gitu ya. Oke, berarti kita pasang di kiri aja ya. Di kiri aja dulu coba. Yang simpel aja dulu, Bro. Kita simpan di sini. Oke. Kemudian kita yang di sini ntar kita geser dulu ini. Soalnya keganggu. Kita blok dulu yang sebelah sini. Kita nggak langsung ke tengah loh. Maksudnya kita teks ini kita nggak bisa langsung pakai justify di sini loh. Pakai center kayak gini. Kalau yang begini gambar sama tulisan gak sinkron. Nah umumnya gua kayak gitu bro, jadi yang ada berantakan ke logo. Itu yang gua bingung. Nah caranya enaknya itu kita bikin geser ke sini dulu, kemudian gambarnya baru kita geser ke sini, kita kecilin dulu. Nah ketika kita lihat, kalau misalkan kita kembali ke posisi awal ya, posisi awal dulu. Ini dulu nih, kita geser apa sini. Kita dulu. Ketika kita di sini, ya Allah, kita tengahin. Gambar sama tulisan itu agak nyebrang dikit. Nah, kita kan pengen rapih ya. Kita nggak kayak gitu. Kita kembaliin lagi, kita geser dulu sampai mana garis tengahnya di sini. Nah, baru kita garis tengah ke sini. Nah, itu baru posisinya rapet dan rapih. Jadi ketika pasti rapi kayak gitu. Itu kalau tarik atas bro, itu mengganggu nggak tulisan yang ke bawah? Yang mana itu? Yang garis atas yang putih tadi dia mau tarik ke tengah. Mana? Yang ini. Itu mengganggu nggak tulisan ketikan yang paling bawah? Boy jelas. Karena mengganggu kan pastinya kan. Berubah kan, dia pasti ketikan bawahnya itu pasti diambil tengah terus dia ngomong. Nah, gimana supaya bawahnya normal tulisannya? Nah, ini namanya margin text. Nah, margin text namanya ya. Margin text. Ini margin text. Sebenarnya ada ini juga margin, ini margin. Nah, ini sebutnya margin text. Kalau margin text ya kalau nggak salah ya, ini margin text ini sesuai dengan apa yang kita blok. Jadi misalkan kita bloknya sebelah sini. Ini kan cuma sebelah sini aja. Kalau misal kita tambahin ke bawah, ketika kita klik enter jelas marginnya ngikutin yang atas ya. Cuman kalau untuk ngerapihin lagi kita geser lagi ke sini bawah. Cuman masalahnya kan kita pengen yang ini tuh satu blok dengan satu gambar kan ya. Makanya kita kembaliin ke situasi tadi. Boleh kayak gini atau kita cuma langsung geser-geser dari sini ke sini. Oh gitu. Nggak, pertanyaan gua bukan itu. Ini ngaruh nggak kalau ini kan udah option udah jadi nih, misalkan udah cari contohnya nih, gua kan pengen ketikkan yang ke bawah nih, misalkan yang terhormat ke bawahnya keterangan tentang surat itu kan dari head apa namanya yang atas tadi itu ya header atas itu kan pasti ngerubah kan tulisan supaya tengah terus pasti ngikutin yang panitia yang di atas tadi. Oh gitu. Supaya normal lagi di pinggir dia. Nah kalau untuk bagian header, kalau kita ngatur bagian headernya formasinya, ini kalau bagian header udah bagian header aja. Ketika kita jadi yang biasanya disebut yang terhormat dan yang sebagainya itu adalah isi suratnya. Nah, isi surat itu tidak akan terganggu formatnya dengan bagian header ataupun footer. Kenapa? Itu blok yang berbeda. Oh gitu. Kita taruhlah misalkan kita lihat dari sini. Kalau kita lihat dari kertas ini ada 3 blok yang berbeda. Yang pertama ada header blok di atas, isi, kemudian footer. Nah, ketika kita ngatur yang bagian headernya aja, kita format segala macam-macam, itu aman, bro. Nggak mau ke bawah berarti yang ke isi ya? Enggak keganggu lah. Oke, takut keganggu ke isi karena kalau gua karena ketidaktahuan gua bikin kop surat itu kadang ngaconya kemana-mana, makanya gua mah cari simpelnya itu gitu. Tapi kan lama-lama
ada suatu cop yang harus gua bikin sendiri gitu, ditutup dalam satu pekerjaan tuh bikin sendiri. Nah itu loh yang gua kadang tarik menariknya itu yang masih agak ribet. Ya dengan tutorial ini mudah-mudahan bisa membantu. Ngerti ya? Ya jadi kalau ya kita rapin dulu. Kalau misal kita mau bikin garis di bawah nih, biasanya kan setelah kop itu ada garis. Kalau gue biasanya pakai gini coy. Oh gua anjir, gua. Bisa. agak enak didengar gua. Gua. Sama kopi itu jarum coklat lah, bilangnya gua. Aduh, Oke, lanjutin. Nah, kita ambil enter sekali, kemudian baru kita masukin shape. Nah, shape-nya di sini, kalau di sini kayaknya udah ngerti ya bikin garis mah ya. Nah, Sampai cuma sini mau tebal ini gimana itu, Bro? Nah, untuk nebelin, Nah, mana tuh? Yang shape format bukan. Nah, yang ini wait, ketika kita klik yang kan kalau ketika ini nggak ada tuh, nggak ada tab di sini, nggak ada aturan grafiknya. Ketika kita klik yang bagian gambar, apa namanya? Aduh susah sekali ini pegang gambar. Nah, gambar, maka muncul tab shape format kayak gini. Kita pilih bagian shape, terus kemudian kita bagian di shape outline. Di sini ada pengaturannya, mulai dari tema, warna tema, warna garis, ketebalan, bentuknya garis-garis atau enggak, modelnya ya. mau jenisnya kita pakai panah, ujung pakainya panah kanan kiri atau segala macam. Masuknya gitu. Kita biasanya kan pakai tebal yang begini, ukurannya segini. Kebanyakan kan formal kan tebal warna hitam biasanya kan gitu. Ya setting warna lah hitam biasanya kan. Gitu. Nyampe sini kalau udah selesai, kita tinggal double klik ke sini atau kita buka tab, close. Atau misalkan kita lagi ngetik kayak gini, kita cukup ke sini aja udah selesai. Tapi itu bisa diedit kan? Bisa, masih enak. Jadi kalau mau diedit lagi tinggal double klik di sini. Oke, jadi tutorial hari ini bagaimana cara bikin kop surat yang udah jelas ya. Oke, jadi teman-teman, itulah cara bikin kop surat di Microsoft Word. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.